welcome back to Relaktivitas again. Di malam hari ini biasa saya Arya dan saya Erul. Kita bakal ngobrol lagi, oke? Tonton ya. Ya, kalian harus tonton karena ini sangat Miyamoto Musashi, Sangat Miyamoto Musashi sekali. sangat Vinland Saga dan sangat berserak banget, berserak. Jadi kebetulan akhir-akhir ini kita berdua lagi suka idola yang sama. Jadi ada 3 orang. Itu adalah seorang Miyamoto Musashi, Ya, itu seorang samurai Ronin ya, Ronin di Jepang. Di Jepang. Dia tokoh nyata. Tahun 1700 lalu ketika di masa Edo beliau hidup dan mulai menyebarkan kebijaksanaannya dan juga cara berpikirnya. Betul. Dalam bukan cara berpikir saja tapi cara hidup. Dan yang kedua ada juga yang kita kenal mungkin sekarang baru-baru ini itu Thorfinn. Itu di serial Vinland Saga. Itu tentang bagaimana ntar kita jelasin. Dan yang ketiga ada Guts dari Berserk. Berserk. Okay. Gue lebih seneng Berserk karena kehidupannya berserak gitu. Jadi benar-benar berantakan. Oke, jadi judulnya malam ini hari apa? Jadi judul malam ini itu apa? Mencari identitas diri mungkin ya. Mencari identitas dan penerimaan diri. Penerimaan diri. Oke, let's get to it. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara tentang identitas tuh pasti membahas tentang way of life ya. Yeah, the way of life. How we treat ourselves to enjoy our life Yeah. the best as I can, as we can, as you can, of course. Dan itu menjadi poin utama dalam pembahasan ini karena memang the way of life are the art of life gitu. Karena ya jalan yang kita buat di kehidupan kita itu akan menjadi seni di hidup kita, sejarah di hidup kita, sesuatu yang kita cetak di hidup kita, dan itu ya perlu kita persiapkan dong, perlu kita rencanakan dong seperti apa. Iya. Walaupun kita tidak bisa ngejudge kondisi mental seseorang ya, tapi akhir-akhir ini gue pribadi ngelihat kasus-kasus bunuh diri, kasus-kasus pembunuhan, kasus-kasus depresi kayak sedih aja gitu kan. Kenapa tidak semua orang paham tentang jati diri saya siapa dan saya harus bagaimana, kenapa gitu kan. Padahal kan sudah jelas kan ya, dalam teologi sudah ada, dalam kehidupan sosial pun sudah ada yang namanya the way of life itu. Kita harus apa dan harus bagaimana tuh sudah ada. Jadi seharusnya kita harus mengikuti itu. Tapi ngomong-ngomong, the way of life itu ada definisi eksaknya nggak sih? Atau itu tuh abstrak gitu? Kalau menurut gue ya, ini kan the way of life, setiap orang itu have a different the way of life. Tapi ada satu cakupan yang menurut gue bakal seenggaknya relate sama orang-orang adalah tentang bagaimana bersikap terhadap diri sendiri dan orang lain. Sesimpel itu the way of life sebenarnya. Jadi bagaimana the way of life adalah bagaimana kamu berlaku dan ingin diperlakukan gitu kan. Kayak ya karena temanya ada life, adalah tentang kehidupan, adalah tentang keberhargaannya hidup kamu. Kamu harus memahami bahwa hidup kamu berharga. Ketika kamu menghargai hidup kamu, artinya kamu juga paham bahwa hidup orang lain pun sama berharganya, berharga juga gitu. Jadi dengan hal ini kita menyadari 2 hal secara bersamaan, kita berharga dan orang lain pun perlu kita hargai. Sesederhana itu jika dalam pembahasan ini, dan itu bisa kita mulai dengan bagaimana cara kita bersikap terhadap diri sendiri dulu deh nih. Bersikap ke diri sendiri seperti apa? Gue sering membahas, guru gue pernah ngomong kayak gini, yang ini sempat bikin gue bingung. Gue selalu berpandangan bahwa sedekah itu tentang uang. Gue ngasih uang, jeder, sedekah. Okay. Gue ngasih makanan, jeder, sedekah. Okay. Tapi guru gue ngomong kayak gini, lain kali yang disedekahin tuh badan. Gue belum bisa memproses dong. Masa gue ngasihin tangan gue dong? Nah, masa kayak gitu kan? Masa gue motong tangan gue kasihin ke orang? Hingga akhirnya gue paham, sedekahin badan artinya badan kita pergunakan dengan baik. Olahraga contohnya, atau kita makan sehat contohnya, tidur teratur contohnya, atau kita menjaga kebersihan, menjaga lingkungan diri kita sendiri agar tidak toksik. Betul. Jadi sedekahin tubuh kamu, sedekahin badan lain kali. Artinya jangan sampai kita hanya menghargai orang lain kayak nih buat kamu karena aku kasihan melihat kamu kotor, melihat kamu dekil, melihat kamu terlantar dan lain sebagainya, maka aku memberi kamu. Tapi kadang kita lupa melihat diri kita sendiri. Tiap hari kerja capek, tiap hari kita menghabiskan waktu kita untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya memang kebutuhan dan lain sebagainya, tapi kita lupa
bahwa tubuh kita perlu disedekahi. Misalkan salah satu caranya adalah dengan berolahraga gitu misalkan gitu. Dan ini juga sering gua sebut dengan self respect. Self respect. Ya, jadi menghargai, menghormati diri sendiri gitu. Self esteem. Ya, self esteem juga masuk ke sana gitu. Jadi poin yang pertama pengen gua jelasin dan pemaparan dari gua adalah tentang kita menghargai diri kita sendiri. How we treat ourselves gitu. Tapi ketika kita mulai fokus terhadap diri sendiri, otomatis ya terutama rasa kesepian pasti akan datang. Yes. Dan persepsi buruk dari orang lain itu pasti Betul. akan datang. Betul. Aku jamin, gua jamin. Ya, gua jamin. Betul. Gua jamin itu salah satu batu karang yang bakal sering kalian temukan. Artinya persepsi negatif di orang lain tuh memang bener-bener mind blowing banget gitu kan. Kita fokus untuk diri sendiri itu adalah hal yang positif tentunya kan. Betul. Semua dampak terhadap kita yang lelah, kita yang merasakan. Iya. Apa yang salah? Iya. Tapi kalau misalnya kita menuntut validasi dari orang lain, alah lu egois lu. Yep. Gimana sih lu cuman mikirin diri lu Betul. sendiri? Nah, otomatis kan yang tadinya niat kita suci putih bersih Iya. murni timbul bibit-bibit gelap di hati Kebencian kan. dan lain Dipupuk sebagainya. benci. Nanti Hingga akhirnya kita tertutup oleh kebencian. biasanya peaknya itu batas-batas akhir kewajaran tuh biasanya kita masih naif umur 18, 18 umur tahun, 19, 20 masih 20 naif. masih naif. Ketika penginjak umur 21, 24, 25, 26 ketika hidup lagi nyenyak. Nah, mulai muncul kayak nobody help me when I get problem. What I do, what I get, what others do, maybe that they responsibility. Betul. Ya udah. Dan dari situ memang kayak apa gue jadi villain aja ya? Iya. Dan ini akan jadi gap lah. Itulah makanya gue jelasin bahwa the way of life ini nggak cuma tentang diri kita sendiri, tapi bagaimana cara kita juga ke orang lain nih, Treat orang gitu lain, kan. ya. Karena kalau kita balik lagi, kalau kita lepas kendali atas self respect kita, terlalu high self respect, terlalu sombong dan lain sebagainya, itu kita lepas dari kepentingan kita terhadap orang lain. Karena memang ya balik lagi yang sering dikatakan dan sangat sering diumbarkan manusia sebagai makhluk sosial. Gitu kan. Kita tidak bisa hidup Tanpa tanpa orang lain. Wah, ya itu benar. Ah. Maksudnya cuman kayak kita juga perlu perhatikan hal tersebut. Nah, inilah yang kedua adalah tentang bukan yang kedua, poin kedua dari yang pertama adalah tentang gimana kita menghargai orang lain nih. Kita menghargain nggak ke orang lain? Iya. Ke orang lain kita berperilaku seperti apa? Kan kita ingin diperlakukan seperti orang lain. Bagaimana kita memperlakukan orang lain? Tapi sayangnya nggak sesederhana itu kawan. Betul, Asik. betul. Tidak secara otomatis Sangat ketika kita complicated. berbuat baik kepada A, dia akan berbuat baik Baik. kepada kita. Oh, Tidak. enggak Siapa yang sesederhana bilang seperti itu? Nggak bisa. Kadang ada manusia-manusia pilihan yang kalau kita berbuat baik dia malah tetap ngebalas sialan gitu kan. Jadi Memang. kalian berpikir mereka akan berbuat baik karena kalian berbuat baik, kalian salah gitu. Iya. Itu belum tentu. Anda baik, saya manfaatkan. Ya. Begitu. Anda jahat, saya makin benci. Ya. Jadi Anda balas ya, saya bakal lebih kejam gitu. Ya. Jadi ya ini tuh di luar variabel itu, ya di luar variabel itu menghargai orang lain. Kita ingatkan kembali menghargai orang lain itu penting gitu teman-teman. Secara kalau kita pikir-pikir tentang chapter kedua ini, artinya kan kita menghadapi orang lain yang menganggap kita musuh, Ya. itu tuh cuma pilihan kita. Betul. Kita mau menganggap mereka musuh kembali atau I have no enemy. Atau ini kita tidak yang punya bakal musuh. chapter keduanya. I have no enemies. I have no enemy itu kan dari Vinland Saga kan? Iya, Nah, dari Vinland Saga kan, dari Thorfinn. Jadi apa ya? Bukan ada sih. Miyamoto Musashi pernah bilang seperti ini. I'm infinite. Don't let your anger consumes your soul and let it to be dark and hurt other people else. Sebetulnya dia nggak ngomong gitu sih, cuma tadi ada improvisasi dikit, maaf ya. kurang lebih segitu lah. Cuma kurang lebih segitu. Cemiu. Cemiu. Tapi betul, ada pepatah lagi. Untuk apa kita membenci dunia? Seolah-olah dunia itu bakal peduli kalau kita membenci dirinya gitu kan. Kita nih kecil gitu loh. Kita nih tidak ada apa-apanya gitu. Kita itu sangat-sangat kecil. Kita bukan Obito, kita bukan Madara. Iya. Wibu-wibu denger. Ya, Obito, Madara membenci dunia, mereka punya Susanoo, Iya. ya kan? Mereka punya mereka dari Uchiha punya
kita nggak punya alasan buat membenci dan kita juga tidak punya instrumen untuk menyampaikan kebencian kita menjadi sesuatu dengan dampak atau impact yang besar. Bahkan ketika kita berhasil menghancurkan dunia ini pun, lalu setelahnya apa? Yang lebih real, kita bukan Hitler gitu kan. Kita membenci dunia, kita nggak bisa ngeinvasi Rusia gitu loh. Ya kita hanya pekerja yang kerja 8 jam sehari. Bahkan setelah Hitler memburu Yahudi pun setelahnya apa gitu kan? Menjadi pertanyaan lagi, setelahnya apa? Itu cuma jadi bagian dari sejarah. Jadi secara itu menjadi bagian dari sikap ego, penguasaan ego dari manusia. Penguasaan ego dan manusia. Jadi kan kita lihat dari perilaku coba kita lihat lagi sekali lagi. Coba akhir dari orang yang membenci dunia. Madara meninggal, wafat ya. Obito ditusuk dari belakang. Itu yang tokoh fiksi. Dan itu sebelum diceramahin. Iya, tokoh realnya Adolf Hitler katanya bunuh diri di Garut. Bunuh diri di Jerman, adanya di Garut, hidupnya di Garut, dagang cimol, dagang dodol. Iya, Benito Mussolini, lihat diapain dia. Kan tetap meninggal pada akhirnya. Terus Kaisar Hirohito mengundurkan diri. Nggak ada yang menaruh kebencian di dunia, artinya kan memang mereka punya kepentingan sendiri, tapi kan kita melihatnya sebagai kebencian murni ya. Dan akhirnya pun akan sama, cuma jadi bagian dari sejarah. Dan apakah mereka puas? Saya rasa enggak. Bahkan kalau misalnya kita tarik nih ke cerita Mahabharata sekalipun, kalau kalian kenal Sangkuni, itu yang Sangkuni yang suka yang mata picak sebelah dan suka mengadu domba. Dia itu punya alasan yang kuat untuk membenci siapapun di dalam konteks itu, karena ada kejahatan di dalamnya. Adiknya dipermainkan, adiknya dinikahkan dengan seorang yang buta, dipaksa buta gitu kan. Tapi setelahnya apa? Dia sendiri pun tidak mengetahui maksud dan tujuannya setelah apa yang dia inginkan tercapai. Setelahnya apa? Setelah kebencian ini aku capai apa gitu. Jadi kebencian atau ada keberadaan musuh itu kita yang menciptakan. Betul. Musuh itu bukan musuh yang bukan musuh datang terus mereka menjadi musuh. Belum tentu mereka jadi musuh kalau kita tidak menganggap mereka sebagai ancaman atau musuh. Betul, kayak gitu. Jadi musuh itu kita yang ciptakan, teman-teman. Kita coba pikir lagi ke belakang, teman-teman. Semua tindakan kita dari mengedipkan mata sampai menggerakkan kaki untuk menendang kepala orang itu perlu energi. Dan berusaha menjadi pemarah pun perlu energi. Itu benar-benar energy drainer banget. Itu seharusnya tidak dilakukan, karena buat apa gitu loh. Buat apa? Jadi gini, ketika kalian dibenci atau kalian dihina oleh seseorang, kalian diperlakukan seperti apapun oleh seseorang, kalian punya batas pengendalian diri kalian. Kalian tonjok orangnya, itu kalian menghabiskan energi kalian. Pertama, yang kedua kebencian kalian muncul, yang ketiga relationship kalian pecah. Tapi kalau kalian diam, tidak melakukan apapun, menanggapi dan justru mengasihani karena nih orang marah karena dia nggak paham gitu, itu justru kalian menguntungkan karena kalian tidak kehabisan 3 hal ini loh. Energi kalian tidak terbuang buat nonjok, fisik tidak sakit, waktu bahkan tidak habis gitu, dan kebencian tidak memupuk. Hubungan masih ada dan bisa diperbaiki. Itu akan jauh lebih menguntungkan loh teman-teman gitu. Dan ini perlu jadi pertimbangan sih menurut gue. Betul, soalnya gue tuh pernah denger juga nih salah satu filsafat stoik, tapi nggak tahu namanya siapa, lupa. Hidup ini, tubuh ini, kita hidup itu cuman benar-benar punya satu hal yang kita punya. Bahkan tubuh kita pun bukan punya kita, bisa aja minggu depan kita lumpuh kan. Itu pun di luar kuasa kita. Jadi kita hidup cuman punya satu hal yang kita bisa pastikan merdeka dan tidak ada orang yang bisa mengintervensi, adalah pilihan. Dan itu Seneca yang ngomong. Seneca atau Marcus Aurelius. Nah betul. Jadi nanti ujungnya adalah dikotomi kendali. Mau marah ataupun tidak, mau ini kecewa chapter 3 ya. Ini chapter 3. Mau marah ataupun tidak, mau kecewa ataupun tidak, itu adalah dikotomi kita yang kendali. mengontrol. Kita yang mengontrol. Apapun yang terjadi pada diri kita, semisal kita ditembak atau kita dilindes tank baja misalkan, kita punya hak buat marah ataupun kita punya hak untuk sedih, kita punya hak untuk nangis ya, walaupun dilindas tank baja nggak mungkin ada waktu, kalian udah langsung koit gitu. Cuman maksudnya disakiti lah, konteksnya kalian disakiti. Kalian respon kalian mau marah, respon kalian mau sedih, respon kalian mau nangis, respon kalian mau jadikan ini pembelajaran, itu kalian loh yang kontrol. Kan nggak bisa kita mengontrol orang lain untuk tidak menyakiti kita. Dari mana kita tahu? Kita nggak bisa kontrol orang lain bagaimana bersikap terhadap kita. Nggak bisa dong. Satu-satunya yang bisa dikontrol adalah reaksi diri kita sendiri. Betul. Artinya teman-teman, kalau misalnya kita udah menemukan way of life seperti itu ya, way of life dari orang-orang hebat tadi, mungkin kalau
sebetulnya semua sifat-sifat mulia ini pun kita bisa temukan di semua panutan apapun ya. Cuman memang cara mengemasnya beda-beda ya. Cuman kita lebih cocok sama yang tiga ini ya. Kalau misalnya kita akan lebih ke sifat yang perfeksionis lagi, mungkin ya bakal sudah. ada Nabi Muhammad atau sudah para puncak nabi dan lain sebagainya, udah sampai puncak mana? Puncak marifat. memang sampai sana gitu. Cuman maksudnya kita ingin menyederhanakan karena gua tahu konsumsi publik itu nggak selalu misalkan orang-orang muslim atau teman-teman kita yang paham atau mengenal siapa Nabi Muhammad gitu. Tapi ada juga yang hobinya mungkin tahu Miyamoto Musashi karena baca manga, tahu Thorfinn Vinland Saga karena dia nonton anime, ada yang tahu Guts karena dia dari kisah novel atau fiksi dan lain sebagainya. Ini kan kita jadi menjangkau untuk semua orang ya. That's right teman-teman. Gitu. Sebetulnya banyak faktor-faktor stoik yang bisa kita pelajari. Bahkan bukunya ada. Yang mau chat nanti aku kasih e-booknya ya. Beneran ini nggak bohong beneran. Nah, tapi kalau bisa kalian beli ya. Ya kalau bisa beli orinya ya. Betul. Jangan terlalu disering-seringin untuk baca e-book ya. Lain kali beli ya kalau punya uang. Karena itu untuk menghargai originalitas gitu teman-teman. Hak cipta ya. Balik yuk. Oke. Tapi ya sekedar pengetahuan nggak masalah. Tapi kalian punya tanggung jawab untuk membeli karya aslinya. Itu pun tergantung pilihan diri kita sendiri. Nah kali ini saya memilih untuk menjadi orang jahat ya. Jadi kalian nggak bisa ngejudge. Saya memilih untuk jadi jalan jahatnya di sini. Oke. Ya. Dan ya itu adalah 3 tokoh yang sering saat ini entah di TikTok, di Facebook atau dimanapun dengan backsound teng. Ya, backsound tuh kayak gini. Semoga aja ada. Nah, gitu. Kalau misalnya kalau gua nggak malas ngedit, backsoundnya ada ya. Cuman kalau lagi malas ya udah nggak ada. Dengan backsound yang sering seperti itu menyampaikan tentang fakta kehidupan, realita kehidupan seperti apa dan lain sebagainya. Ya semoga aja jadi pembelajaran gitu. Walaupun konteksnya beberapa dari ini kan fiksi kayak Thorfinn sama Guts itu fiksi ya. Walaupun Miyamoto Musashi asli ya ada dia sebagai seorang Ronin gitu yang tidak pernah terkalahkan dengan dengan daya kefokusan yang amat sangat tinggi gitu kan. Ya menurut gua perlu jadi pembelajaran buat kita semua bagaimana mencari identitas diri kita gitu. Jadi mencari identitas diri itu perjalanan gitu panjang, bukan sebuah hasil ya, dan ya bukan sebuah hasil, itu proses itu gitu. proses. Tidak akan pernah mencapai hasil ketika kalian kalian akan menyadari bahwa kalian tidak akan pernah mencapai hasil ketika kalian memang yang kalian cari adalah diri kalian sendiri gitu. Ketika kalian bilang saya akan mencapai pada puncak hasil adalah ketika saya sukses, ketahuilah itu bukan. Karena ya udah bukan diri kalian, artinya keinginan kalian didasari dengan ego kalian untuk menguasai sesuatu lah, ego kalian untuk menjadi lebih kaya raya daripada orang lain, menindas orang lain dan lain sebagainya, dan itu udah bukan bagian dari diri kalian menurut gua. Dan itu ya kontrol lah dalam hal itu, kontrol. Soalnya harga diri dari seorang pria itu khususnya pria gue lupa nons itu dari awal bahwa ya mungkin ini bakal lebih tepat kepada pria. Bukan artinya cewek nggak tepat, cuman lebih ya maksudnya kita ntar disebut kayak misoginis lah atau apa. Enggak, artinya ini lebih tepatnya mungkin bisa diaplikasikan karena jarang kan kita dengar seorang samurai wanita atau kita seorang pendekar wanita, karena tokoh-tokoh yang kita ambil pun ini kan konsepnya seorang pria. Jadi khawatir ada beberapa konteks yang tidak bisa dilakukan oleh wanita. Kalian jangan marah gitu. Kita tuh sebetulnya cuma mengakomodir pria itu punya tempat untuk bercerita ya. Iya, gitu aja sih teman-teman. Kan kita sering dianggap pria itu nggak boleh bercerita. Woi, kata siapa? Emang sih. Relativitas ada bahwa kita harus bercerita, kita harus menyampaikan bahwa kita punya hak dan kita punya kewajiban juga. Jangan lupa. Kita nggak boleh selalu menuntut hak tapi kita melupakan kewajiban kita. Kita bisa menuntut hak ketika kewajiban sudah dilaksanakan. Oke. Thank you guys sekali lagi ya, malam ini kita dapat satu materi lagi
jangan lupa kita selalu paling seneng kalau kalian request materi. Kenapa? Karena kita nggak usah mikir-mikir lagi, kita nggak usah pusing. Jadi udah kita bikin materi ini pasti ada yang nonton. Walaupun sampai sekarang masih numpuk banget Masih ya numpuk banget, tapi requestan nggak dari teman-teman, tapi nggak apa-apa. Tapi Itu nggak bikin apa-apa. kita senang, bikin kita makin semangat, bikin kita makin berputar otak bagaimana cara menyampaikan ini ke teman-teman semua, biar teman-teman semua bisa mendengarkan yang menurut kita, yang kita rasakan, literasi yang kita baca, pengalaman yang kita rasakan, penglihatan yang kita simpan, memori yang kita ketahui dan lain sebagainya, ya mungkin bisa ikut membantu dalam kehidupan teman-teman yang berantakan itu. Oke, teman-teman. Gua juga sama. Ketahuilah seperti mencari identitas, aktivitas itu adalah sebuah proses juga. Jadi jangan pernah berhenti untuk berproses menjadi lebih baik. Kalian hebat, kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Have a good day and have a good night. Dan jangan lupa untuk bertemu lagi di aktivitas yang akan datang. See you. Bye bye. Bye bye.